Hubungan antara Al-Quran dengan kita dengan setan ya. Kita akan selesaikan insyaallah dalam beberapa kali subuh ya. Kemarin kita sudah melihat hubungan antara Al-Baqarah awal ya, dengan surah yang terakhir yaitu surah Nas. Itu tidak terlihat ya. Sebenarnya tidak terlihat, belum terlihat peranan setan. Tapi pesan yang besar adalah di dalam Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 sebelumnya, tapi sampai 3 sudah cukup. Memesankan kepada kita, kalau kamu ingin menjadi orang takwa, maka kamu harus bisa menyelesaikan persoalan dengan setan ya. Apabila kamu tidak bisa menyelesaikan dengan setan, persoalan dengan setan, maka jangan harap kamu akan menderita sepanjang perjalanan hidup ya. Nah, sekarang kita lengkapi dengan lanjutannya, yaitu surah 113 ya. 113. Mengapa di dalam surah 113 Al-Falaq ya, mengapa kulnya satu ya? Kalau di dalam surah An-Nas kulnya 3 ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Mengapa di dalam surah Al-Falaq qul a'udzu birabbil falaq ya? Katakan aku berlindung dari Tuhan yang menguasai subuh ya, fajar 1 ya. Jadi kalau di dalam surah An-Nas itu berbahaya, lebih berbahaya godaan syaitan itu dari surah Al-Falaq. Kalau surah An-Nas kita berlindung dari 3 tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid syifa wa asma ya. Jadi 3, dan 3 inilah merupakan jalur setan masuk ya. Kemudian di dalam surah An-Nas itu kita bisa jadi setan. Kita bisa jadi setan. Bukan saja dibisikin setan agar kita melakukan sesuatu yang bertentangan, bisa jadi kita jadi setan. Maka itu berat di sini, berat sekali di dalamnya. Ini kita bicara tujuan setan. Nanti kita rinci 1, 2, 3, 4, 5 ya, disimpulkan para ulama itu 5. Tapi mereka hanya melihat sisi dosa. Dalam sisi dosa artinya dosa-dosa besar ya. Tapi kita akan lakukan sesuatu yang lebih dinamis. Karena bagaimanapun juga kesyirikan zaman Nabi Musa, kesyirikan zaman Nabi Muhammad SAW beda. Kalau syirik zaman Nabi Musa sapi, nyembah sapi. Syirik zaman Nabi Muhammad SAW kepada berhala-berhala. Tapi syirik di zaman ini beda ya. Maka kesyirikan itu merupakan target
daripada setan. Nomor satu tuh syirik ya. Mari kita baca. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dari bisikan-bisikan yang selalu mengintai ya, persisten. Jadi setan itu menggoda kita punya watak pantang menyerah ya, pantang menyerah. Alladzi waswisu fi sudurin nas, dia bisikin melalui hati kita. Terus senjata kita itu yang paling lemah itu di sudur ya. Namun sudur itu bisa diperkuat gitu ya. Sudur itu suatu lapisan hati yang paling lemah. Jadi lapisan hati itu 4, seperti buah ya. Buah paling luar kulitnya, paling luar kulit itu sudrun. 2, kolbun, lapisan isi buah ya. Ketiga, lapisan kulit biji, fuadun. Kemudian isi biji itu lupun ya. Nanti kita tahu di mana hati kita sudah nggak bisa tersentuh oleh iblis, oleh setan. Kita tahu jadi ya. Minal jinnati wan nas. Jadi siapa? Jin setan dan manusia setan. Ya. Jadi khawatir kita di sini bisa jadi setan. Sekarang surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang dia ciptakan. Jadi makhluk yang diciptakan Allah itu yang akan mengganggu kita ya. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam apabila ia telah gelap. Jadi lebih terbatas. Sebenarnya pesan itu lebih terbatas ya. Bukan beda sama surah An-Nas. Ya, akan mengintip kita setiap saat ya. Kalau ini terbatas ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniupkan sihirnya ya, ikan buhul ya. Wa min syarrin hasidin idza hasad. Nah, ini apabila kejahatan-kejahatan itu waktu dia dengki. Sebetulnya kejahatan yang di sini apabila dengki ya. Misalnya karir kita baik, naik karir kita karena orang iri ya. Orang iri disantetlah kita ya. Disantet. Katakanlah masuklah benda-benda asing dalam diri kita. Ada apa? Logam, ada per masuk di dalam badan kita ya. Sehingga menderita benar. Saya melihat bahwa orang yang kena sihir itu sangat menderita ya, sangat menderita. Nah, kalau terjadi cobaan, ini di luar bukan diri kita. Jadi dari luar mencoba diri kita sehingga kita menderita ya, atau katakanlah persaingan dagang. Ya, persaingan dagang sekarang ini sudah lumrah. Tidak bisa bersih macam-macam, melakukan kegiatan yang khurafat ya. Termasuk restoran anak saya juga dikerjain gitulah ya, dikerjain ya. Cuman
karena kita mengerti bahwa pekerjaan itu pekerjaan setan, maka kita tidak membalas. Ya, kita tidak membalas. Kita berlindung saja. Nah, perlindungan itu juga harus syar'i, yaitu perlindungan anak-anak. Yuk kita sembahyang maghrib bersama gitu ya, baca Yasin dan sebagainya. Itu merupakan ujian kita. Jadi berbeda sekali ya. Dalam surah Al-Falaq itu kita menjadi setan apabila kita membalas, ya kan? Apabila kita membalas, dan itu menjadi cobaan kita apabila kita penuh keyakinan, gitu. Jadi kalau orang nyantet kita, kena kita harus iman. Ya Allah, sebenarnya ini bisa terjadi atas diriku, katakanlah, itu tanpa seizinmu. Jadi Allah memberi cobaan kepada kita ya. Nah itu kita gambaran. Sebenarnya ini belum bicara setan, tapi di dalamnya itu penuh setan. Karena saya hubungkan dengan Al-Baqarah. Jadi Al-Baqarah itu merupakan pesan ya. Nah sekarang yang jadi tujuan kita yang terakhir, yang ketiga, ayat ketiga. Makanya di dalam sunat witir selalu dibaca orangnya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebenarnya kata kul itu ya, itu merupakan perintah untuk diajarkan, untuk didalami, untuk dipahami, untuk diresapi, ya, untuk dilaksanakan. Nah, itu artinya kul itu bukan sekadar. Jadi kalau ada ayat, ya, ada kul, ada tidak kul, nah itu kita sudah waspada. Yang kul itu lebih serius dalam pembahasannya, gitu. Nah sekarang kita kembali tujuan semula. Iblis itu, setan itu punya 5 target ya, 5 target. Dan target yang ingin dicapai yang paling tinggi, sedapat mungkin dia paling tinggi. 1, supaya kita syirik ya, supaya kita syirik. 2, bid'ah, supaya kita melaksanakan bid'ah. 1 dan 2 ini berat begitu kan, sudah masuk ke dalamnya itu sulit untuk keluar ya, sulit untuk keluar kalau sudah syirik. Syirik itu nanti kita bahas lebih dalam supaya ngerti ya. Bid'ah itu juga ya. 3, supaya kita terperangkap dengan dosa-dosa besar ya, dosa-dosa besar. Ada kategori dosa-dosa besar ya. 4, terperangkap dalam dosa-dosa kecil ya. Dosa-dosa kecil apabila dilaksanakan terus-menerus maka akan jadi besar ya, jadi besar. 5, agar kita melakukan segala sesuatu itu sia-sia di mata Allah. Baik kita mungkin dalam menggunakan waktu ya, sia-sia. Ibadah kita juga sia-sia ya, kita sholat rajin tapi di dalam hati kita ada sedikit gangguan riya misalnya gitu ya. Sebenarnya riya itu merupakan bagian kehidupan kita sebetulnya. Nah, bagaimana kita mengatasi riya itu sehingga dia tereliminir ya. Makanya sebetulnya apa yang disampaikan oleh Ustadz kita khutbah hari Jumat tadi ya, bahwa Allah tuh senang dengan ibadah kita yang kecil-kecil tapi konsisten. Sebetulnya di balik itu, kalau kita sudah melakukan konsisten terus menerus ya,
terus menerus. Jadi satu, kita tidak akan lagi digoda setan. Berat setan mengganggu kita. Coba kita sembahyang subuh ini, bangun subuh, ya kan? Sebelum subuh kita segera, nggak terpikir kita sekali-sekali nggak sholat subuh, nggak bisa lagi kalau konsisten itu. Kedua, kalau kebiasaan yang sedikit-sedikit, lama-lama ringan, yang sedikit-sedikit itu ringan dan selalu kita ingin meningkatkan. Gitu. Saya kira sampai di sini dulu ya. Hubungan antara kita tetap mengulang, menambah, mempertajam, ya, sehingga betul-betul jadi pelajaran bagi kita untuk kita masukkan di dalam hati. Ilmu ini harus masuk di dalam hati. Quran itu harus dimasukkan dalam hati. Makanya kita mohon Allah merahmati kita. Kalau kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah segala urusan. Baca Quran, lihat sebentar, terbentanglah maknanya. Masukkan hati jadi mudah. Itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu membaca Quran atau mendengar Quran, baca Quran, dengarlah. Insya Allah mudah-mudahan kamu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.